Oke, terima kasih buat Anda yang udah mengklik video ini. Mudah-mudahan video ini bermanfaat bagi Anda. Terkhusus video ini saya buat untuk membahas tentang yang namanya proses mengerjakan skripsi, atau bagaimana cara mengerjakan karya ilmiah dalam menyelesaikan tugas akhir Anda di bangku perkuliahan. Ini terkhususnya buat Anda atau buat mereka yang sudah duduk di bangku perkuliahan semester akhir dan sudah mengambil mata kuliah skripsi. Nah, apakah ada dari kita yang sudah menyelesaikan skripsi itu bertahun, atau dengan kata lain, apakah skripsi Anda sudah berulang tahun gitu? Nah, kenapa sampai bisa kejadian seperti itu? Apa yang menyebabkan? Apakah karena memang Anda malas ataupun karena Anda mengalami kesulitan? Nah, jadi di sini tugas saya adalah untuk meluruskan ataupun lebih membuka pemikiran Anda tentang bagaimana cara mengerjakan karya ilmiah atau skripsi Anda. Nah, pada umumnya sebenarnya skripsi itu sangat ditakuti banyak mahasiswa. Itu memang hal yang wajar karena mereka belum pernah mengalami. Akan tetapi untuk kali ini dengan video ini saya katakan atau saya ucapkan, tidak perlu Anda takut dalam mengerjakan skripsi. Tinggal tonton video saya mulai dari sekarang dan berikut-berikutnya. Mudah-mudahan Anda bisa paham dengan apa yang saya sampaikan. Dan mudah-mudahan dengan cara ini atau dengan cara yang saya sampaikan, Anda bisa lebih cepat paham. Oke, baiklah, hal yang paling mendasar dalam mengerjakan skripsi itu adalah kita terfokus di bab 1, yaitu pendahuluan. Nah, sebelum saya jelaskan tentang bagaimana proses dalam menyusun pendahuluan atau bab 1, kita bahas dulu tentang yang namanya kesalahan yang sering bahkan terabaikan. Kenapa saya bilang terabaikan? Sebenarnya kita sudah mempelajari yang namanya metodologi penelitian. Nah, mudah-mudahan saya nggak salah, di banyak universitas ataupun bahkan fakultas, dalam proses menyusun karya ilmiah itu yang pertama kali kita diminta untuk mengajukan 3 judul. Bahkan ada formatnya gitu. Bagi saya itu adalah hal yang salah. Karena apa? Dalam kita menyelesaikan karya ilmiah, hal utama dan terutama adalah fenomena. Dengan kata lain adalah kita mencari sebuah masalah. Berbanding terbalikan dengan yang saya sampaikan tadi, kita diminta untuk mengajukan 3 judul. Setelah kita diminta mengajukan 3 judul, kemudian dipilih oleh dosennya judul mana yang bakalan kita bawa, atau judul mana yang akan bakalan kita teliti. Nah, ini adalah satu hal yang salah. Nah, dan juga ini saran untuk bapak-bapak ibu dosen, jangan dong melakukan hal yang demikian lagi. Nah, jadi jika Anda memiliki suatu fenomena atau masalah yang pengen Anda teliti, saya jamin Anda bisa lebih gampang dalam menyelesaikan pendahuluan atau latar belakang masalah. Ini terkhusus di bab 1 ya. Nah, bagaimana cara menemukan suatu masalah atau fenomena di suatu perusahaan atau instansi? Ada caranya beberapa. Itu tergantung Anda. Apakah Anda melalui observasi untuk melihat apa masalah yang terjadi di suatu perusahaan atau instansi? Atau bisa jadi juga Anda melakukan wawancara dengan beberapa karyawan. Nah, kedua hal ini adalah merupakan cara menemukan fenomena atau permasalahan yang sedang terjadi di suatu perusahaan. Nah, bagaimana dengan ketika kita sudah mengajukan 3 judul dan salah satu judul dipilih oleh dosen untuk kita bawa dalam skripsi? Otomatis kita akan mengalami masalah. Masalah dalam artian apa? Judul yang kita bawa yang ditentukan oleh dosen kemungkinan besar tidak sesuai dengan permasalahan yang sedang terjadi. Itu adalah poin yang pertama. Bagaimana kita mencari faktor yang menyebabkan permasalahan itu terjadi di suatu instansi atau di suatu perusahaan. Nah, sebenarnya di satu sisi faktor inilah yang akan menjadi variabel Y kita. Variabel X.
Makanya kita dalam mengambil judul itu jadi lebih enak ketika kita sudah menemukan suatu fenomena atau permasalahan, baik tadi itu melalui observasi atau wawancara, maka untuk variabel X-nya kita akan mudah untuk menentukan. Baik itu yang berjudul hubungan ataupun pengaruh, itu bakalan gampang saya jamin. Silahkan dicoba. Oke, permasalahan yang berikutnya yang sering dialami oleh mereka yang sedang menyusun skripsi adalah bagaimana mencari benang merah. Benang merah ini sebenarnya adalah kalimat penghubung antara variabel X dengan variabel Y yang Anda bawa. Kalau mungkin bagi saya, ya mudah-mudahan itu bukan hal yang sulit untuk menemukan benang merah. Hanya saja pemahaman Anda yang masih baru memulai itu sangat sulit. Tapi dengan video kali ini, jangan Anda katakan lagi bahwasanya mencari benang merah itu adalah hal yang susah. Oke, kita lanjut bagaimana cara mencari benang merah. Tadi kan permasalahan kita tadi bahas di sebelumnya adalah bagaimana cara mencari benang merah. Inilah sebenarnya adalah benang merah. Keterkaitan antara variabel X dengan Y. Oke. Nah, kalau teknik yang saya punya, yang sudah biasa membantu orang dalam menyelesaikan karya ilmiah, ini bukan hal yang sulit. Ini adalah benang merah. Ini adalah bukan hal yang sulit, hanya saja kita perlu pemahaman. Kalau saya memahaminya adalah dengan cara seperti ini. Variabel X-nya tadi ada motivasi. Saya akan cari adalah aspek dari motivasi. Demikian juga halnya dengan aspek-aspek variabel Y. Oke, setelah aspek, saya akan coba cari ciri-ciri dari variabel X. Hal yang sama juga dengan variabel Y kinerja. Oke. Hal yang terakhir adalah faktor-faktor yang mempengaruhi, yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi dan faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja. Oke, jadi bagaimana cara mencari benang merahnya atau keterkaitan antara variabel X dengan variabel Y? Biasanya aspek-aspek ini ada poin 1, 2, 3, 4, dan lain-lain. Demikian juga dengan aspek-aspek dari kinerja. Ada 1, 2, 3, 4, dan lain-lain. Oke. Demikian juga untuk ciri-ciri. Demikian juga untuk ciri-ciri di aspek kinerja atau variabel Y. Nah, biasanya ini memiliki keterkaitan. Makanya tadi saya katakan kita dituntut hanya untuk memahami saja. Kita pahami aspek-aspek, contoh ini poin 1, dengan aspek-aspek yang ada di variabel Y. Kemungkinan besar ini ada keterkaitan. Nah, jika kita tidak menemukan ini, kita coba cari dari aspek motivasi dengan ciri-ciri. Biasanya ciri-ciri juga pakai poin, ada poin 1, poin 2, poin 3, dan seterusnya. Masih belum ada menurut pemahaman Anda, oke? Kita hubungkan dari aspek ke faktor. Dan ini pun biasanya memiliki poin. Jika tidak, putar balik. Dari aspek kinerja, kita coba diterkaitkan dengan ciri-ciri.
Oke, ciri-ciri motivasi. Jika tidak ditemukan juga, tidak ditemukan. Kita cari dari aspek ke faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi. Oke, nggak usah banyak basa-basi. Di sini juga saya menuntut pemahaman Anda biar lebih paham. Saya nggak akan jelaskan sedetail mungkin, tapi inilah cara yang saya sampaikan ataupun cara yang sering saya gunakan dalam mencari benang merah. Saya ulangi lagi tadi, kita dituntut hanya untuk memahami ketiga poin ini tadi. 1, 2, 3. 3 poin di sini dengan 3 poin di sini. Kemungkinan besar ada keterkaitan. Jadi, itulah sebenarnya adalah benang merah. Oke, sudah dapat? Oke, selamat mencoba. Di video berikutnya kita akan coba jelasin hal yang lain. Oke? Sekian dan terima kasih.